Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana membuat presentasi dengan tampilan buku yang terbuka secara otomatis ya, dengan menggunakan PowerPoint. Seperti biasa, buka PowerPoint, kemudian ini dihilangkan ya. Nah, ini udah ada tampilan daripada guide-nya ya. Saya hilang, enggak di posisi view ya. Kita akan menampilkan atau ingin membuat kotak ya, insert, save, kemudian rectangle. Nah, boleh pelan dikit. Oke, kotaknya no line, tidak ada garis ya, atau no outline. Kemudian di klik kanan di sini ada format background. Ini diklik ya objeknya. Kemudian ini ada fill untuk pengisi. Objek ini akan kita isi dengan gambar ya. Misalkan gambar untuk cover notebook atau tampilan apa ya, ini ada pictures, otomatis kita pilih yang file. Oke, kita cari filenya di mana tempatnya. Misalkan kita pakai ini, nah, ya. Oke, kemudian untuk tampilan ini biasanya ada lingkaran-lingkaran gitu ya, hole, lubang, ada lubang, boleh pakai kotak, rectangle atau oval ya, atau lingkaran boleh, kita pakai yang lingkaran. Kita akan membuat untuk lingkaran di sini. Nah, kasih warna apa untuk kebutuhan ya, kita kasih yang putih, kemudian Ctrl D, taruh di sini ya, yang lurus ya, di situ. Kemudian Ctrl D lagi, Ctrl D, Ctrl D, dan seterusnya ya. Nah, kita akan coba luruskan ya, ini kita blok semua. Di sini ada line, kemudian kita pilih vertikal, oke, kemudian line, kemudian ada di line middle, oke ya, dibatalin. Di sini ada horizontal ya. Oke, kemudian kita group ya, Ctrl G di sini ya. Oke, kemudian ini kita thumbnail slide ini Ctrl D aja ya, double. Ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, kita masih yang pertama, kita isi dengan tulisan ya, tulisan pakai word art boleh, yang kira-kira bisa dibaca ya. Nah, misalkan ini boleh. Nah, kita akan membuat misalkan judul presentasi kita yaitu judul skripsi misalkan ya, pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan PT Garuda. Oke ya, di Jakarta. Nah, misalkan ini ya,
karena ini terlalu besar bisa dikecilin ya, sesuai kebutuhan berapa ya, ditebelin. Kemudian ini karena ada beberapa garis ya, kita close aja. Oke, ini cuma 2 variabel ya. Enter, misalkan judulnya seperti ini ya, kita bisa kecilin. Kalau misalkan tagnya kurang bagus atau perlu dirubah ya silahkan ya, ini atau warna putih ya. Oke, misalkan ini pada, nah, boleh contohnya ini ya, ini di slide pertama. Kemudian kita sisipkan inside picture logo ya, misalkan kita cari logo yang ada, logo TV ya misalkan ya, ini logo TV. Kemudian ini dari sini boleh di copy ya, dikontrol aja, tarik ini misalkan nama Mas Nolideris misalkan ya, nah di enter, dia nim berikan nama ya, misalkan saja ya ini. Kemudian ini kita tarik lagi, misalkan di sini adalah circle ya, sekolah tinggi ilmu ekonomi bisnis Indonesia. Oke, enter Jakarta, enter 2021. Ini untuk tampilan pertama. Oke, di tampilan pertama ini biasanya kan ada semacam spiral ya, spiral. Untuk membuat spiralnya insert, kemudian shape. Nah, kita pilih yang ini ya, ini ada arcs, klik ini arc yang ada. Oke ya, ini kita besarkan. Oke, besarkan ini, nah, ini kita besarkan ya. Nah, ya, kita atur sedemikian rupa sehingga bentuknya bagus ya, bentuknya itu menyerupai. Mau warna apa terserah. Ya, nah, ini kemudian di duplikat ya, Ctrl D, kemudian taruh di bawah sini. Nah, kemudian Ctrl D lagi ya, Ctrl D terus sampai ke bawah ya. Kalau memang kurang bagus tampilannya, geser aja, geser ya, Ctrl D, kemudian kita geser ya. Oke, ini spiralnya ya, untuk spiral. Ini untuk tampilan di slide pertama. Kemudian kita akan mengolah di slide kedua. Ya, ini slide kedua. Oke, slide kedua di sini itu kita buka ya, kita buka ini ke kanan. Oke, kita copy ya, Ctrl D ya. Nah, ini ke kanan, kita buka. Oke, terus ini diganti ya, diganti untuk yang
tampilan depan. Format backgroundnya ini kita pilih picture ya, file, kita rubah yang ini. Nah, ya. Oke, ini untuk tampilan yang di sini untuk bab 1 boleh nanti di sini bab 1 pendahuluan ya, misalkan seperti itu. Insert boleh atau ngopi juga boleh ya, misalkan kita pilih yang ini adalah bab 1 pendahuluan ya, kita atur detailnya atau mungkin tampilannya, size-nya boleh taruh di sini ya. Oke, di bab 1 terus ini kita duplikat aja ya, kontrol tarik ke sini. Nah, oke, kemudian kita punya ini ya, ini kita seleksi untuk kita grupkan ini. Ctrl G ya, grup Ctrl G, kemudian Ctrl C, kita copy di sini, Ctrl V. Nah, oke, kita geser dikit. Ternyata tidak pas, berarti kita mengatur ulang ini ya, kita mengatur ulang, ambil satu objek ya, ini di klik aja, ambil satu ya, untuk di copy ya, boleh, ini di delete ya, ini kita atur dulu. Apakah ini sudah bagus atau enggak, itu silakan diatur sendiri ya, kelengkungannya seperti apa gitu. Nah, silakan seperti ini. Ctrl D taruh di sini ya. Nah, Ctrl D lagi, Ctrl D dan seterusnya sampai tampilannya itu bagus ya. Tinggal pakai anak panah aja gesernya, passingnya. Udah gitu aja, pas apa enggak gitu. Nih. Oke, kemudian di posisi ini kan kita anggap nanti ada kertas ya, ini kertas, ini udah ketulis ya, kita tarik, insert, kemudian save, bikin kotak ya. Ini. Oke, kemudian ini pilih warna putih, kemudian no outline ya, kemudian di back ya, taruh di belakang, ini kan kelihatan tuh di belakang. Oke, nah ada gini ya, kalau warnanya apakah putih bersih atau enggak ya, silahkan atur aja ya. Seperti ini, kita ini di bab 1 ya, kalau mau dikecilin diatur aja sampai seperti apa. Nah, di bab 1 insert save text box, nah, itu ada biasanya kan ada subjudul ya, latar belakang masalah, latar
misalkan seperti ini ya. Nah, kita tampilkan di sini. Nah, oke, kemudian kita kasih animasi ya, animasi misalkan pure, tapi untuk transitionnya ini transition ya, ini transisinya kan banyak nih, pilih yang pecure ya, pecure. Nah, ini pecure kayak gini. Nah, seperti itu ya, seperti kita membuka buku atau membuka block note atau apa ya. Ini latar belakang ini tinggal copy aja ke bawah ya. Nah, latar belakangnya silahkan poin-poinnya aja ya, kamu tampilkan di sini. Kemudian satu dua itu biasanya identifikasi ya, identifikasi. Kemudian yang ketiga silakan diatur. Kemudian ada batasan ya. Sehingga sebenarnya di bab 1 pendahuluan cukup menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, kemudian batasannya ya. Itu saja kamu bisa deskripsikan secara jelas dalam posisi presentasi yang kamu lakukan ya. Kemudian ini di copy ya, diduplikat aja, Ctrl D. Nah, kemudian kita akan membuat bab 2 ya, bab 2 ini kita copy. Oke, sini. Nah, oke, kemudian ditaruh di bawah ya, format back, taruh di bawah. Nah, sehingga untuk spiralnya itu aktif ya. Seperti ini. Nah, ini tinggal copy aja, dikontrol tarik sini. Mungkin otomatis ini bab 2 ya. Oke, bab 2 itu biasanya isinya adalah tentang teori ya. Landasan, ya kita besarkan, landasan teori ya. Kemudian kita copy aja ini ya. Nah, 2.1 itu biasanya di sini dulu ya, kita sesuaikan. Oke, tinjauan teori atau tinjauan pustaka atau tinjauan teori boleh ya, tinjauan teori. Kemudian ada oke, kita copy 22, biasanya ini kajian ya, kajian teori sebelumnya. Kamu bisa jelaskan secara rinci ya, dengan mengambil beberapa jurnal atau tesis ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Misalkan yang ketiga itu adalah mengenai latar belakang institusi tempat penelitian ya, latar belakang institusi dan seterusnya untuk bab 2 landasan teori. Kemudian yang bab 3 ini sini berarti bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya kalau di STIB itu adalah metodologi penelitian ya, penelitian. Oke, kita tinggal ngedit aja ya di sini. Metode penelitian. Nah, kemudian ini kita edit 32
Misalkan di sini adalah tempat ya, tempat dan waktu penelitian. Ini harus ada ini karena kan penelitian hari ini dengan tahun 2021, 2022 itu belum tentu sama hasilnya ya. 33 misalkan kita bisa mencantumkan sebab lagi definisi daripada operasional variabel ya. Oke, dan seterusnya untuk bab 3 ya, bab 3. Nah, kita akan coba ini kita bab 4 dan 5 nanti kita lanjutkan ya, kita tes dulu untuk tampilannya. Oke, berarti mahasiswa bisa menyampaikan bahwa kamu sampaikan ucapan salam, kemudian ucapan terima kasih kepada penguji dan yang telah hadir dalam proses sidang kali ini dan seterusnya. Oke, kemudian diklik. Nah, ini di posisi bab 1. Di dalam bab 1 pendahuluan saya bisa menjelaskan mengenai latar belakangnya, bla 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 bla. Kemudian dengan latar belakang tersebut, mahasiswa bisa melakukan proses identifikasi masalah yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian batasannya, ya, batasan karena untuk penelitian ini biar fokus tidak terlalu bias ya dan seterusnya ya. Itu kalau memang perlu tampilkan. Kemudian yang bab selanjutnya ya, bab 2 landasan teori, kami jelasin yang ada ya, ini tampilannya kita edit ya. Di sini seharusnya yang tampil adalah ini dulu ya, cara mengeditnya. Di sini ada animation, boleh appear ya. Nah, ini lihat nih. Ini satu seharusnya kita edit ini ya di posisi animation time ya, kita edit ya, kita lihat ya. Ini kita klik. Nah, ini satu seharusnya ini adalah posisi 4. Ini tarik ke bawah. Nah, ini posisi 5. Tarik ke bawah. Oke ya. Nah, posisi 5 kelihatan ya ini. Nah, ini posisi 6 yang terakhir. Nah, terakhir kita lihat ya. 4, maaf, ini posisi seharusnya posisi 5. Oh, ya. 1, 2, ini 3. Ya, 1, 2, 3. Kemudian ini 4. Ya, 4 itu di sini. Oke ya. Oh, kelihatan kan? Nah, ini. Nah, mudah ya, kelihatan editnya karena tadi tampilan tidak simultan ya, tidak sama atau tidak terurut. Nah, kita lihat. Nah, mudah ya. Nah, tinggal klik, kami jelaskan kajian teori sebelumnya, kemudian latar belakang institusi. Kalau mau di sini ada penjelasan sebagai kunci ya atau alat bantu dalam penjelasan tinjauan teori ya, silahkan ya. Ini oke ya. Itu untuk bab 2 dan bab 3. Untuk bab 4, 5 bagaimana? Bab 45 tinggal ini diduplikat aja. Ini 45 ini tinggal ganti aja ya. Ini bab 4. Maaf ya. Bab 4 ini dihapus. Bab 4 itu dalam tugas akhirnya berisi apa? Biasanya ada analisis dan pembahasan. Udah, analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan. Di dalam analisis dan pembahasan itu adalah sebabnya apa saja. 31 ya.
ini dihapus dulu, kan kopian dari slide sebelumnya. Itu biasanya adalah hasil temuan di dalam penelitian, ya, hasil temuan penelitian. Oke. Kemudian di subbab selanjutnya 32, ya, kita hapus dulu di sini. Biasanya adalah isinya itu pembahasan, ya, pembahasan. Oke. Kemudian di subbab selanjutnya setelah pembahasan itu misalkan posisi evaluasi misalkan, ya, atau yang lainnya, ya, evaluasi, ya, misalkan evaluasi mengapa, mengenai evaluasi outer model misalkan, ya, ini. Oke, outer model 1. Nah, karena mungkin ada outer model 2 dan seterusnya kalau menggunakan SEM. Oke, kemudian ini bab 4, ini sebelah kanan otomatis bab 5. Oke. Di posisi bab 5 ini adalah isinya simpulan dan saran. Nah, cuma 2, ya, karena cuma 2 ini dihapus 1. Nah, ini posisi 51. Ini adalah simpulan. Kemudian simpulannya apa? Ditambahin aja di sini naskah, ya, sebagai penjelasan. Kemudian di sini adalah saran yang diberikan terhadap perusahaan misalkan seperti apa, ya. Ini untuk tampilan yang bab 5. Kita coba, ya, dari slide 1 seperti apa tampilannya. Kita klik. Nah, mahasiswa menjelaskan mungkin salam, ucapan selamat datang, dan seterusnya. Kemudian diklik. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan kami menjelaskan bagaimana latar belakang daripada perusahaan yang kami teliti. Kemudian setelah itu kami melakukan identifikasi bla 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 bla, ya. Kemudian karena banyaknya masalah, maka saya membatasi masalah tersebut, ya, dan seterusnya. Kemudian kita klik selanjutnya, yaitu di bab 2 pelajaran teori, ya, tinggal klik dan jelaskan, klik jelaskan, dan seterusnya, ya. Kalau memang ada di sini subbab lagi, ya, silahkan, ya. Kemudian di posisi bab 3 dan seterusnya, ya, diklik, ya, analisis, dan seterusnya. Nah, tinggal klik aja luar saran. Nah, oke, untuk yang terakhir kita duplikat aja, ini tarik ke bawah. Nah, terakhir ini sebagian kita hapus, ya, karena kita nggak pakai. Misalkan kita pakai yang ini, terima kasih misalkan, ya, atau apa saja lah, terserah dari teman-teman semua. Misalkan pakai ini, dikecilin. Nah, misalkan seperti ini, ya. Oke, kita coba sekali lagi bagaimana tampilannya. Oke, dijelaskan, kemudian diklik, ya, di bab 1 diklik, dijelaskan, dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan. Oke, jelaskan lagi. Nah, terakhir, terima kasih. Demikian bagaimana membuat presentasi dengan buku yang terbuka. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.